Nah, jadi kalau di Ropi ini sebenarnya mimpi istri saya. Istri minta dibukakan toko roti. Pandemi kita harus mengurangi pegawai sampai 20 orang. Kita satu shift, kita harus efisiensi karena memang omset turun bisa 70%. Nah, itu yang membuat saya juga untuk kata pisah ke teman-teman produksi itu buat saya berat sekali. Makanya kemarin sempat pas pandemi itu saya nggak bisa bicara langsung, akhirnya diwakilin sama direktur lain untuk bicara itu. Kalau orang Jawa bilang tuh pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar besi. Nah, pagar mangkok itu artinya kita ngasih ke tetangga, ke sekitar. Itu mangkok artinya sayur atau lauk, itu lebih kuat daripada kita bangun pagar besi yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Reza Kurnia Rahman, Direktur dari Roti Ropi. Roti kopi dengan varian rasa, kita mempunyai 7 varian, mulai dari coklat, keju, mocha, serikaya, vanilla, dan original. Outlet Ropi sudah tersebar dari Medan sampai ke Timika, Papua, dan sedang penjajakan dengan investor di Dubai, Uni Emirat Arab, dan Riyadh, Arab Saudi. Kami secara aktif memasarkan franchise, mengikuti pameran-pameran, kemudian ada yang fasilitas dari Kementerian Perdagangan, karena kita sudah mendapatkan surat tanda pendaftaran waralaba dan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia dan disahkan dengan Majelis Ulama Indonesia. Kita berdiri dari 2016 di Bekasi, kemudian saat ini sudah hadir di 80 outlet di Indonesia dengan target kita bisa buka tidak hanya di Indonesia, mimpi saya bisa hadir di seluruh dunia, dan kita tetap produksi semua. Kita central kitchen kita di Jawa Tengah. Kenapa kita pilih Jawa Tengah? Karena Jawa Tengah ini merupakan titik tengah. Pelabuhan pusat itu untuk Indonesia Timur ada di Surabaya. Jarak dari Jawa Tengah itu hanya 5-6 jam. Kemudian satu lagi di Jakarta itu sekitar sama 6-7 jam. Jadi titik sentral dan titik tengah. Dan kita produksi itu dengan central kitchen dengan sistem frozen dough, adonan frozen. Jadi kita kirim ke outlet-outlet itu sudah 70%. Pengolahan outlet tinggal 30%. Jadi memudahkan dan sangat membantu. Outlet itu tidak perlu punya karyawan yang baker, yang ahli roti. Dia hanya tinggal masak sesuai dengan SOP yang kita berikan. Selain itu kita juga ada roti gempi. Roti gempi itu roti gembong happy. Itu juga ada variannya di outlet Ropi. Dan semua produksi dari central kitchen. Karena kita tidak pernah melepaskan produksi itu di outlet, karena nanti akan muncul ada berbagai rasa, walaupun bahan sama, mesin sama, tapi orang berbeda itu membuat perbedaan rasa.
Dan setelah saya kemarin ke Dubai dan Riyadh bahwa roti ini sudah dinikmati oleh masyarakat dunia, kemudian saya mengubah doa saya menjadi hadir di seluruh dunia. Jadi kalau lihat dari materi banner, materi ini kita nggak pernah nyebut 62 outlet se-Indonesia, tapi seluruh dunia, karena doa dan afirmasi ini penting. Kenapa? Karena selain kita untuk sustain, untuk bisa berkelanjutan, dan saya ingin ini menjadi sebuah legasi peninggalan saya untuk masyarakat atau keluarga atau yang lebih besar lagi dunia. Bagaimana membangun bisnis ini sustain secara nafasnya lebih panjang, ya harusnya diisi dengan orang-orang profesional, karena saya sadar saya punya kemampuan terbatas, punya ilmu terbatas, maka saya harus hire, saya harus rekrut orang-orang terbaik yang bisa membawa Ropi ini bisa hadir ke seluruh dunia. Kenapa sih mimpi itu harus besar? Artinya kenapa harus membuka cabang, kenapa harus memperbanyak outlet? Karena akan banyak manfaat buat masyarakat, buat mereka yang belum pernah di daerahnya, belum pernah merasakan, sudah tahu roti kopi tapi di daerahnya tidak ada. Itu biasanya dia harus cari 5-6 jam. Tapi ketika outlet Ropi bisa hadir sampai ke sana, seperti contohnya di Tabalong, itu kemudian di Muara Enim kita hadir, itu mereka surprise masyarakat. Kenapa? Karena dia harus beli itu butuh waktu 5-6 jam ke pusat kota, harus ke mall, harus ke bandara. Tapi ketika roti Ropi hadir di sana, itu menjadi sebuah alternatif panganan. Mereka nggak harus cari itu sejauh itu lagi, artinya sepanjang waktu sampai 5-6 jam mereka bisa membeli ke outlet-outlet Ropi terdekat. Nah, selain itu juga kita juga aktif mengikuti pameran-pameran franchise yang ada di Indonesia seperti IFBC, FLE, IFRA, kemudian 3 pameran besar kita juga aktif, dan beberapa event yang seperti Muktamar Muhammadiyah kita juga join karena untuk keperluan branding. Bahkan ketika MotoGP Mandalika kita juga buka booth juga. Budget yang terbatas, kami ingin promo, ingin memperkenalkan ini Ropi ke masyarakat seluruh Indonesia bahkan dunia. Yang mau join franchise ke web kita di rotiropi.com, di situ ada informasinya, nanti diklik aja, kemudian prospektusnya muncul, dipelajari, kemudian kurang lebih kalau untuk di Pulau Jawa itu proses pembukaan outletnya dari pembayaran DP sekitar 2-3 minggu. Kalau di luar pulau seperti Sumatera dan Kalimantan butuh waktu 1 bulan. Nah, jadi kalau di Ropi ini sebenarnya mimpi istri saya ketika pertama kali nikah, itu istri minta dibukakan toko roti. Kita nikah tahun 2009, istri saya dari Sumatera Utara, dari Medan. Ketika awal nikah, Mas bukain dong saya 1 toko roti, nanti saya yang masak, saya yang makan juga kalau nggak habis, gitu, sampai bercandanya seperti itu. Tapi mimpi itu baru terwujud di 2016, karena dari 2009 sampai 2016 kita bekerja dan usaha di bidang advertising. Basic saya S1 manajemen. Untuk background kuliner, jujur itu di istri, karena memang istri yang paham tentang bagaimana cara membuat roti, bagaimana cara membuat kue, karena ibunya memang di Medan, di Sumatera Utara, sehari-harinya bikin itu. Setelah kita dari usaha rumah, di rumah yang kita masih, kalau orang tua itu sistemnya nggak sistem timbang tapi feeling, dan itu kita ubah sistemnya menjadi sistem timbang. Semua harus diukur, semua yang bisa diukur pasti bisa diduplikasi. Jadi akhirnya kita ukur, kita timbang berapa satuannya yang pas. Nah, begitu sudah pas, tinggal kita besarkan saja volumenya. Untuk sedekah itu penting sekali, tapi biasanya saya jarang mengekspos kegiatan. Biasanya kita kerjasama dengan beberapa lembaga di sekitar Klaten sini, kemudian Jakarta. Kita donasinya berupa roti. Kita kerjasama juga dengan Dewan Masjid Indonesia di DKI Jakarta. Jadi setiap ada kegiatan hari Jumat kita bermasjid berbagi roti. Menurut saya sangat penting karena
itu yang menjaga usaha kita. Kalau orang Jawa bilang tuh pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar besi. Nah, pagar mangkok itu artinya kita ngasih ke tetangga, ke sekitar, itu mangkok artinya sayur atau lauk, itu lebih kuat daripada kita bangun pagar besi yang kuat. Itu makna sedekah. Merintis, alhamdulillah kita nggak ada pengalaman pahit, karena memang di awal sambutan masyarakat sudah baik, dan kita bisa balik modal tuh sekitar 4-5 bulan waktu itu. Jadi happy banget kita usaha, karena begitu kita launch dan kita memang pilih produk yang orang sudah kenal. Artinya roti kopi ini kan sudah masuk dari Malaysia ke Indonesia itu dari tahun 98. Jumlah kru kita total di Jakarta, karena kita punya gudang juga di Jakarta, kemudian di Klaten gudang dan produksi, total keseluruhan 40 karyawan. Kemudian outlet kita saat ini ada 72 outlet tersebar dari Medan sampai Timika, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Belum hadir ada di Sulawesi, kemudian Bali. Jadi buat para pemirsa bisa yang mau buka di wilayah Sulawesi, Bali, Lombok, itu bisa kontak, buka web kita rotiropi.com. Roti Ropi segera hadir di seluruh dunia.